Kami memang baru saja menyelesaikan survei. Kami yang dimaksud di sini adalah Polmark Indonesia. 14 Januari sampai 25 Januari. Salah satu yang terpotret itu memang masifnya bantuan sosial, garis miring bantuan tunai, langsung tunai, BLT. Jadi luar biasa. Luar biasa masif. Dan saya memahami ini bukan hanya sebagai bagian dari potensi kejahatan pemilu atau kecurangan, tapi sudah praktek korupsi yang amat sangat besar. Kayaknya Karena memang mesti dinaikin, maksudnya levelnya bukan hanya curang saja. Jadi kalau sudah korupsi kan udah kriminal, tindakan kriminal itu. Kejahatan berat itu ya. Dan ketika kemudian dilacak dari hulunya, yaitu penganggaran untuk itu kan memang dahsyat. Jadi saya baru tersadar bahwa ternyata anggaran untuk kegiatan-kegiatan seperti bansos, BLT dan lain-lain yang sejenis tahun ini itu hanya bisa dikalahkan oleh anggaran yang sama tahun 2020 ketika kita di puncak COVID. Dan memang semua aktivitas negara berderma itu adalah aktivitas utama karena semua orang sangat sulit pada waktu itu. Nah pada waktu itu 498 triliun dikeluarkan dalam 1 tahun oleh APBN kita. Nah sekarang cuma beda 1,2 triliun Mas. Jadi 496,8 triliun. Dan itu adalah naik lebih dari 50 triliun dibandingkan tahun lalu. Artinya Indonesia rupanya didefinisikan oleh pemerintahnya dan diwujudkan dalam bentuk alokasi pembelanjaan negara, anggaran dan pembelanjaan negara. Itu seperti sedang mengalami kesulitan yang harus segera ditolong. Menurut saya jika ini didefinisikan sebagai kecurangan, inilah kecurangan yang paling berbahaya dan brutal. Karena kecurangan yang dibungkus dengan tindakan yang tepat waktu, tepat kebutuhan, tepat sasaran. Setelah pandemi lalu resesi, kemudian kita menghadapi kemungkinan suksesi. Suksesinya itu di tengah kesulitan kan artinya. Karena pandemi selesai, kesulitan kan tidak langsung menguap hilang. Nah, inilah yang terjadi dan itu dimanfaatkan betul. Dan ketika kita lacak definisi korupsi di undang-undang korupsi, terpenuhi bahwa itu anggaran negara yang dengan menggunakan kekuasaan, kewenangan atau otoritas, lalu kemudian diselewengkan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok yang sempit atau korporasi. Dan semua kan terpenuhi. Karena ketika dipersonalisasi bantuan sosial itu, lalu kemudian dikaitkan dengan kontestasi, orang merujuk pada 2 kontestasi yang sedang berjalan kan, pemilihan presiden di mana putra presiden menjadi calon wakil presiden dan pemilihan legislatif di mana putra presiden menjadi ketua umum partai yang berjuang ingin masuk parlemen dengan melampaui parliamentary threshold. Jadi ketika ada seorang anggota DPR yang 2 hari yang lalu bertemu saya di Jakarta dan baru pulang dari dapilnya bercerita bahwa di sana pembagian bantuan-bantuan semacam itu bahkan sudah seperti terang-terangan dibagikan oleh kader atau jaringan partai tertentu yang berkait dengan hubungan keluarganya dengan Presiden Jokowi itu. Wah, itu bahaya sekali sudah. Jadi menurut saya ini bukan saja kecurangan definisinya sudah. Ini sudah kejahatan. Kejahatan pemilu. Tidak boleh dibiarkan karena kemudian kan jadi presiden nanti. Jadi pelipat gandaan kekuatan untuk melawan soal-soal ini memang harus dikumpulkan sekarang dengan target yang berbeda-beda. Target jangka pendeknya adalah dicegah, dihentikan sehingga sebagian besar sebisa mungkin sebagian besar sekali dari rencana atau potensi kecurangan atau kejahatan itu tidak teraktualisasikan pada saat menjelang 14 Februari. Yang kedua, ini yang dipermudah yang nanti bisa jadi bahan pembicaraan kita. Setelah berhasil mengatasi target atau kampanye mereka sehingga tidak bisa menang 1 putaran dipaksakan dan ternyata ada putaran yang kedua, itu lebih mudah. Karena 14 Februari dan semua prosesinya itu akan membongkar semua kejahatan, aib dan lain-lain yang terjadi pada saat itu. Kita akan bisa melacak datanya, lokasi TPS-nya, polanya, strategi yang kita bisa
duga di belakang itu dan seterusnya. Kalau itu sudah terjadi, maka target kedua kita adalah mengalahkannya 26 Juni. Ya syukur-syukur ternyata Allah berkehendak lain 20 bukan nunggu 26 Juni 14 Langsung. Februari sudah kalah kan siapa tahu ya. Iya. Tetap saja kita harus pelihara baik sangka atau optimisme itu.